Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini tahun ajaran 2019. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tengah semester saya dengan mata kuliah Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Mumun Mulyati MPD. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagai dasar dari kehidupannya sehari-hari. Secara umum, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan teman-teman, yang akan saya kaji kali ini adalah tentang komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Nanti saya akan jabarkan berikut dengan stimulus bagi anak usia dini. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dari bahasa, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal. Jenis-jenis komunikasi verbal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah menggunakan kata-kata secara lisan, sedang menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan anak usia dini. Lalu yang kedua, yaitu mendengarkan dan membaca. Ini juga termasuk jenis komunikasi verbal. Mendengarkan adalah menangkap kata-kata anak, sementara membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Keduanya adalah proses menerima informasi dalam komunikasi dengan anak. Dan prinsip komunikasi verbal. Yang pertama, interpretasi individu. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Itu adalah prinsip dari komunikasi verbal. Tadi sudah ada interpretasi individu, yang kedua harus ada komunikasi, dan yang ketiga penekanan. Nah, selanjutnya ini hal yang paling penting ya. Cara menstimulus komunikasi verbal pada anak usia 4-6 tahun. Cara mengembangkan bahasa verbal pada anak usia 4 tahun. Yang pertama, narasikan suara dengan jelas. Yang kedua, bantulah si kecil untuk belajar kata-kata baru setiap hari. Yang ketiga, berbicara dan mendengarkan si kecil. Itu adalah menstimulus pengembangan bahasa verbal pada anak usia 4 tahun. Selanjutnya, cara mengembangkan kemampuan bahasa verbal pada anak usia 5 tahun. Yang pertama, memanfaatkan aktivitas sehari-hari. Misalnya, saat berada di dapur, dorong anak untuk menyebutkan peralatan yang dibutuhkan. Contoh, misal bunda lagi masak di dapur, terus bunda bilang sama si anak, "Nah, ini bunda mau memotong sayur, kira-kira apa yang bunda butuhkan ya?" Nah, sehingga si anak berpikir apa yang sedang bunda butuhkan untuk memotong sayur. Kemudian anak juga akan mengambil barang tersebut dan memberikannya kepada bunda. Nah, cara yang kedua yaitu bantu si kecil mengikuti petunjuk yang terdiri dari 2 hingga 3 langkah. Ya, jadi bantu anak untuk mengikuti perintah. Jadi petunjuk di sini yaitu perintah yang terdiri dari 2 hingga 3 langkah atau 3 kata. Misalnya, tolong pergi ke kamar, atau ambilkan buku adik untuk ibu sayang, seperti itu. Dan cara mengembangkan bahasa verbal pada anak usia 6 tahun. Yang pertama, mulailah untuk membentuk dan menjelaskan kategori. Yang kedua, terus bangun kosakatanya. Jadi, di usia 6 tahun ini kita tinggal pengembangan ya bunda.
Nah, pengembangan untuk membangun kosakatanya. Misalkan ada kosakata baru, perkenalkan kepada anak seperti itu. Kesimpulan dari bahasa verbal ini adalah seiring pertumbuhan si kecil, ia akan secara bertahap mengulang kata-kata atau petunjuk yang ia dengar dari sekelilingnya dan mencoba menggunakannya untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaannya. Dan perlu diingat bahwa berkomunikasi tidak hanya terbatas pada mengucapkan kata-kata ya bun. Komunikasi juga tercakup keinginan si kecil untuk terhubung dengan orang lain yang bertukar ide dan perasaan baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk anak usia dini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi verbal. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.